Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Breaking news di awal November terkait dengan informasi tambahan 100% tunjangan sertifikasi guru, di mana ini beberapa hari yang lalu ada surat edaran ya terkait dengan kategori penerima guru-guru kategori guru-guru penerima tambahan 100% tunjangan sertifikasi guru. Seperti apa yang sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya, bahwasanya ada kategori-kategori guru tertentu yang bisa menerima tambahan 100% tunjangan sertifikasi guru tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu guru merasa bahwa di tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2023, 2024 ya, terutama 2 tahun terakhir ini, Bapak Ibu guru itu termasuk penerima tambahan 100% itu, ya maka besar kemungkinan Bapak Ibu guru juga akan mendapatkan tambahan 100% untuk di tahun 2025 ini. Nah, tapi sebelum saya mau membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi teman-teman guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk kegiatan mengajar ya, baik itu pegangan guru maupun pegangan siswa, modul-modul PPG, buku-buku untuk TK maupun PAUD, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, baik Bapak Ibu guru, yang melatar belakangi dari video ini itu adalah pemerintah itu telah mengeluarkan edaran resmi tentang tambahan 1 bulan 100% tunjangan profesi guru, di mana dalam edaran tersebut itu tertulis ada beberapa kategori guru yang bisa mendapatkan tambahan 100% tersebut. Nah, tambahan ini itu diberikan bersamaan dengan THR dan gaji ke-13. Jadi saya juga bingung ya, kenapa kok istilah THR maupun gaji ke-13 itu untuk guru diberikan bukan pada waktunya gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa kalau THR itu kan tunjangan hari raya, semestinya diberikan pada saat sebelum hari raya. Sedangkan untuk gaji ke-13 itu kalau kita mengikuti seperti pencairan gaji ke-13 pada dinas-dinas ya, pemerintahan terutama ataupun swasta, lembaga swasta yang lain, itu biasanya terjadi di bulan Juni ya. Tetapi guru-guru itu hingga memasuki bulan November itu, untuk dua hal ini, kalau kita berbicara tentang dua hal ini, yaitu THR dan gaji ke-13, seringkali mengalami keterlambatan. Apa yang sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya dan mungkin pertanyaan teman-teman dulu, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa khusus untuk kesejahteraan guru itu selalu saja dibuat para guru itu kecewa gitu ya, terkait dengan kesejahteraan ini ya, padahal itu adalah merupakan hak-hak para Bapak Ibu guru gitu. Nah, kedua hal ini itu diatur dalam dasar hukumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Nah, berlaku bagi guru ASN yang bersertifikat di bawah Kemenak maupun Pemda gitu ya. Jadi ini kita berbicara pada ranah Kemenak maupun Pemda. Nah, 3 kategori guru penerima tambahan ini, kalau kita lihat di sini bahwa satu, guru Kemenak ya, jadi madrasah ASN, gaji dan tunjangannya itu dibayar oleh Kemenak. Kemudian guru ASN daerah mulai dari SD hingga SMA atau sederajat, gaji dan tunjangannya itu yang dibayarkan oleh Pemda. Kemudian ada guru agama di sekolah-sekolah umum ya, yang diangkat oleh pemerintah daerah, tapi TPG-nya itu dibayarkan oleh Kementerian Agama. Nah, ini seringkali saya sampaikan ya, kalau guru-guru di bawah guru-guru agama, baik itu di bawah naungan Kemendikbudrismen maupun Kemenak, itu agak sedikit rigid ya. Kemudian dibilang spesial juga tidak ya, tetapi lebih, kalau saya lihat agak sedikit dipersulit gitu ya. Tapi mudah-mudahan itu hanya persepsi saya saja, kedepannya jauh lebih baik gitu. Nah, kategori 1 untuk guru ASN di Kemenak ya, jadi Kementerian Agama itu telah mengeluarkan surat edaran resmi tentang tambahan TPG 1 bulan. Jadi untuk guru-guru agama ya, di bawah naungan Kementerian Agama itu sudah jelas ya, akan mendapatkan tambahan TPG 1 bulan. Komponen THR itu merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan, dan tukin ya, karena masih merupakan bukan yang penerapan single salary ya.
Nah, untuk tukin itu selisih antara tunjangan jabatan dan TPG bulanan. Nah, pembayaran ini bersumber dari APBN Bapak Ibu Guru ya, bukan dari APBD, dan dilakukan oleh Kemenak. Nah, apakah mekanismenya akan dicairkan ke daerah atau langsung ke rekening Bapak Ibu Guru? Nah, itu Bapak Ibu Guru bisa sebenarnya membaca surat edaran tersebut. Tetapi kalau kita melihat dari peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 itu selalu disalurkan dulu ke daerah dulu, baru nanti daerah yang menyalurkannya ke rekening Bapak Ibu Guru. Untuk kategori kedua, hingga akhir Oktober ini ya, sudah memasuki di awal November, saya buat video ini, itu belum ada edaran lanjutan dari pusat ya terkait dengan hal tersebut. Namun pada tahun 2024 banyak daerah itu mencairkan tambahan 1 bulan TPK, dan itu pun cairnya di akhir tahun ya. Bahkan lanjutannya itu di Maret 2025 gitu. Itu anggaran untuk tahun 2024. Nah, anggaran tahun 2025 ini belum ada realisasinya gitu ya, dicairkan kapan gitu. Kemudian implementasinya itu tergantung pada kebijakan dan kemampuan fiskal daerah. Jadi ini lagi saya jelaskan bahwa tidak semua daerah itu mengirimkan data-data Bapak Ibu Guru ya, terkecuali kalau memang mereka tidak memiliki kemampuan fiskal yang cukup, mungkin data-data Bapak Ibu Guru itu akan dikirimkan ke pusat seperti yang diminta oleh Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu ya, tanggal 24 September. Tetapi kalau daerahnya tidak mengirimkan, ya sudah dipastikan bahwa guru-guru di daerah tersebut itu tidak akan mendapatkan tambahan 100% TPG tersebut. Nah, kemudian disarankan guru itu memantau BKD ataupun Sisdik di daerah setempat ya, di tempat Bapak Ibu Guru mengajar. Nah, untuk kategori ketiga, di mana untuk guru agama, baik itu pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik di sekolah umum itu juga mendapatkan ini ya, mendapatkan tambahan 100% tersebut. Jadi ada yang bertanya kemarin ya, kenapa kok yang kita yang guru-guru non-muslim itu tidak mendapatkan THR dan lain sebagainya. Saya mau bertanya lebih lanjut, sebenarnya kategorinya itu adalah apakah di Pemda atau pusat gitu, atau juga Bapak Ibu Guru itu penerima tukin atau tidak. Jadi ketika bertanya semacam itu sebenarnya tidak masalah, tetapi alangkah lebih baiknya itu kalau kita itu melihat dulu diri kita itu apakah penerima tukin, masuk di dalam kategori guru tersebut atau tidak gitu. Sebenarnya sah-sah saja ya, karena mungkin selama ini yang bersangkutan itu belum pernah menerima itu ya, sehingga belum tahu kategori guru yang bisa menerima tambahan TPG 100% itu seperti apa. Kemudian gaji dibayar oleh Pemda, jadi TPG dari Kemenak terjadi tumpang tindih kewenangan ya. Di tahun 2023 hanya 50% yang cair, ini sudah benar. Di tahun 2024 itu banyak yang belum cair gitu ya. Kemudian DPR itu mendesak Kemenak dan Kemendikbudristek atau Kemendikdasmen sekarang itu berkoordinasi mencari solusi seperti apa untuk menangani hal tersebut. Nah, Kemenak itu mengakui ada kendala nomenklatur ya, anggaran ya, karena di sisi yang lain ada diangkat oleh Kemendikbud tapi harus dibayarkan oleh Kemenak. Jadi itu ada sedikit tumpang tindih aturan lah semacam itu. Nah, kemudian implikasi dan langkah praktis untuk guru, jadi ada identifikasi kategori guru Anda, kemudian baca surat edaran instansi dari Kemenak ataupun Pemda, kemudian pastikan komponen THR dan gaji ke-13 itu sesuai regulasi, pantau jadwal pencairan di daerah masing-masing, kemudian simpan dokumen penting baik itu SK, SKTP, slip gaji dan lain sebagainya, baru koordinasikan dengan instansi terkait bila ada kendala pencairan. Nah, kesimpulan umumnya, tambahan 100% TPK itu diberikan sebagai bagian dari THR dan gaji ke-13. Saya kira Bapak Ibu Guru sudah paham terkait hal tersebut. Nah, Kemenak itu sudah meresponsif ya dengan surat edaran resmi. ASN adalah daerah, ASN daerah itu menunggu edaran lanjutan implementasi tergantung dari Pemda. Kemudian guru agama yang diangkat daerah masih menunggu solusi lintas kementerian. Nah, regulasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat.
Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.